Three, two, one. Halo Fakum Muda, bersama saya Novia Kirana, saya mahasiswi Fakultas Hukum. Di sini kami akan membawakan isu-isu seputar hukum, edukasi, dan pendidikan. Nah, untuk hari ini kita kedatangan nih Awardi IISMA batch kedua yang menjadi bintang utama kita. Halo Fidel, halo Syahreza. Halo. Hai Kak. Gimana kabarnya nih setelah pulang dari luar negeri? Baik, Baik sehat. banget sih. Ya, untuk itu kita perkenalan dulu lah di awal. Dari Fidel sendiri silakan. Oke, halo semuanya. Nama aku Fidel Nafilia, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2019, dan aku awardee di National Taiwan University of Science and Technology tahun 2022. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Halo semuanya, namaku Syahreza Palevia Rahab. Aku setambuk 2020 di Fakultas Hukum USU dan awardee ke Radboud University Belanda di tahun 2022. Berarti yang setambuk 2019 Fidel ya? Iya, bener banget. Reza setambuk 2020 Kak. berarti lagi semester? Sekarang semester 6. Kita sama semester Ya, 8 ya. 8. Jadi Fidel skripsinya udah gimana? Baru aja di ACC sih. Baru di ACC. Baru mulai. Berarti setelah kembali langsung ngajuin judul? Iya, aku ngajuin judulnya actually di Taiwan sana, teman aku yang bantuin ngajuin. Oh, gitu. Tetap aja prosesnya itu kan nggak bisa offline, tanda Ya. tangan, dan lain sebagainya. Oh, jadi penyerahan itu ke pendidikan itu dibantu temen ya Iya. waktu di sana? Iya. Kalau Reza sendiri udah kepikiran skripsi gimana? Udah. Ngambil departemen apa? Internasional. Oh, internasional sama. Iya. Jadi ada nggak skripsinya itu berbau dari sana gitu? Skripsi aku nggak berbau dari sana sih, tapi tetangganya tentang mainland China. Oke, kalau Reza sendiri? Tidak tentang Belanda, tapi tentang Eropa. Tentang Eropa, oke. Jadi kita karena kalian awardee IISMA batch kedua, kita bakal ngobrol nih tentang IISMA. Jadi untuk definisi nih, apa sih itu IISMA gitu? Mulai dari Fidel, boleh nggak dijelasin? Sure. IISMA itu panjangannya adalah Indonesian International Student Mobility Awards. Basically salah satu program flagship dari kampus Merdeka, yaitu IISMA, yang mana itu nge-cater pertukaran mahasiswa internasional, yaitu mahasiswa dari fakultas dari seluruh universitas yang ada di seluruh Indonesia mempunyai kesempatan belajar selama 1 semester di perguruan tinggi ternama dunia. Oke, jadi kalau menurut Reza, IISMA ini salah satu beasiswa atau gimana? Atau cuman pertukaran pelajar aja? Dua-duanya. Dua-duanya beasiswa, berarti kalian dibiayain gitu? Dari keberangkatan sampai kepulangan? Iya Kak. Tempat tinggal? Tempat tinggal itu diambil dari living allowance kami. Iya. Jadi ada beberapa komponen beasiswa dari IISMA, itu ada salah satunya settlement allowance, living allowance, airfares, dan juga health insurance, visa, Dan force major. dan dana darurat juga. Itu beberapa komponen dari beasiswa IISMA. Jadi kelebihan IISMA sendiri dari beasiswa lainnya kan banyak nih, beasiswa di Fakultas Hukum ini sangat banyak ya. Dari kelebihan IISMA selain bisa belajar ke luar negeri, itu sih sebenarnya yang membedakan beasiswa IISMA dengan beasiswa lain. Untuk kelebihannya sendiri dari Reza sendiri apa? Selain bisa belajar ke luar negeri gitu. Bisa mempelajari pelajaran-pelajaran yang di luar jurusan, dan seperti yang sudah dibilang tadi, semuanya dibiayai oleh Kemendikbud. Oh, semua ya, semua. Kalau kalian berdua ngambil kan lintas jurusan ya di sana ya. Iya. Fidel ngambil jurusan apa? Di sana aku jurusannya itu dari manajemen. Manajemen. Iya. Oke, masih ranah sosial. Iya, Ya. benar. Kalau Reza? Kalau aku komunikasi Kak. Oh, masih sama-sama ranah sosial. Susah nggak sih untuk masuk ke dalam pelajaran mereka dengan bahasa yang mungkin bukan bahasa sehari-hari kita gitu kan? Kok dari Reza sendiri ada kesulitan nggak di hari-hari pertama gitu? Kalau saya sendiri, menurut pengalaman saya tidak Kak. Nggak ada ya. Kalau Fidel sendiri? Karena di Taiwan itu pakai bahasa Inggris ya kalau untuk perkuliahannya, jadi aku nggak punya kesulitan spesifik gitu kalau soal bahasa.
Mungkin soal kesulitannya itu nuansa belajarnya yang mungkin beda, yang lebih aktif dan juga lebih engaging gitu antara satu sama lain. Lebih banyak diskusi juga. Jadi kok lebih banyak diskusi kan di sini mungkin banyak diskusi tapi tidak sebanyak mereka ya. Kalian terintimidasi nggak sih waktu di sana gitu? Enggak ya. Semua orang sana baik-baik, dosennya itu sangat ramah. Reza ke Belanda ya waktu itu ya, Fidel ke Taiwan. Oke, jadi yang memotivasi Fidel dan Reza ini yang ingin mendaftar ISMA dulu apa sih? Dari Reza dulu mungkin. Kalau aku mau mencoba hal baru, mempelajari hal baru, ke tempat baru, dan merasakan suasana dan budaya baru, Kak. Kalau Fidel sendiri? Jujur aku mau keluar negeri sih. Like kita udah 2 tahun COVID ya kan. Benar. Jadi it's a great opportunity. Ya. Jadi why not kita coba. Ya motivasinya sendiri ini kan dengar sosialisasi dari mana sih? Atau kan udah ada batch pertama ya? Batch pertama kita berapa orang waktu itu? Dari Fakultas Hukum. Dari Fakultas Hukum. Cuma 1 orang. Koloni ya? Iya. Oh ya, oke. Itu dari kabarnya itu dari dia yang menyebarkan atau kalian lewat Instagram atau sosialisasi Instagram fakultas atau gimana sih? Kalau saya ketemu di IG, Kak. Ketemu di IG ya? Kalau aku itu dari Instagram juga, dan aku udah coba dari tahun 2021 tapi nggak lolos, dan coba lagi di 2022 baru lolos. Kan ini kan kalau misalnya aku kurang paham ya tentang ini kan yang program kementerian kan. Kalian untuk coba masuk ke dalam IISMA ini ada negara tujuannya atau kalian cuma mendaftar dan kalian dipilihin aja sama sistem itu gimana? Ada, Kak, ada pilihan, kami bisa memilih 2 negara. Pilih 2 negara Dan 2 universitas. misalnya 1 negara 1 universitas. Bukan, harus ku salah bilang, Kak. Kami dikasih 2 pilihan, 2 universitas, boleh dari negara manapun yang ada di list. Iya. Ada listnya berarti Iya. nggak sembarangan kita Bener aku banget. pengen kesini gitu. Nggak semuanya ada, Kak. Jadi Reza sendiri waktu itu pilihnya kemana? Pilihan pertama Leiden, dan pilihan kedua adalah Radboud University, sama-sama di Belanda. Sama-sama di Belanda, yang keterima di Red Bull ya. Red Bull. Kalau Fidel? Aku milih pilihan satunya itu UBC atau University of British Columbia di Kanada, dan pilihan keduanya NTUST atau National Taiwan University of Science and Technology. Aku tadi kan dengarnya karena teknologi di Taiwan, aku kira lari ke Saintek rupanya enggak di manajemennya gitu kan. Jadi kenapa sih milih ke situ di antara banyaknya list gitu kan? Untuk Reza sendiri kenapa milih 2 universitas itu gitu? Kalau untuk saya ingin merasakan Belanda itu kayak mana, karena goal saya itu adalah untuk melakukan S2 di Belanda, karena kan kalau orang hukum kiblatnya memang ke Belanda. Benar itu. Jadi tapi sampai di sana harus lintas jurusan atau boleh ngambil hukum juga sih? Sebetulnya boleh mengambil hukum juga, tapi kalau di Radboud mereka tidak menawarkan course hukum, jadi saya tidak bisa ambil. Oh, benar. Tapi program ISMA sendiri itu nge-campaign kalau kita harus ngambil mata kuliah yang cross jurusan. Karena Menghancurkan. that's the point dari ISMA gitu, to try new things, try hal-hal baru yang di luar dari apa yang kita pelajari biasanya. Jadi agak kita ditekankan kayak pertukaran pelajar cuman ngerasain belajar di luar negeri dengan ranah yang sama. Jadi kita ditekankan untuk ngambil jendela baru ya gitu. Iya, Jadi benar. itu tadi kalian juga bilang nggak ada intimidasi di sana dan nggak ada kesulitan karena pakai bahasa Inggris ya. Di Belanda juga pakai bahasa Inggris. Iya, Kak. Ya, Belanda juga pakai bahasa Inggris. Jadi untuk ini kita nih yang banyak ditanya orang, apa aja sih persyaratan dan tahapan seleksi buat IISMA? Untuk Fidel sendiri, tahapannya apa aja Fidel? Oke, mungkin kita bakal mulai dari tingkat universitas atau tingkat fakultas ya. Mungkin untuk setiap universitas bakal beda-beda, tapi di USU kita itu dimulainya di tingkat universitas, di mana kita nge-submit Duolingo English Test, transkrip akademik, dan juga satu lagi beberapa surat pernyataan ya kalau aku nggak salah, dan esainya itu juga. Nah, di situ kita diseleksi untuk mendapatkan surat rekomendasi dan surat nominasi dari Wakil Rektor 1 Universitas Sumatera Utara. Nah, setelah berhasil mendapatkan surat nominasi dan surat rekomendasi itu, baru kita bisa melaksanakan seleksi di tingkat nasional atau seleksi ISMA di tingkat nasionalnya, yaitu dengan melewati tahap berkas dan juga esai. Di situ ada beberapa berkas yang harus dilengkapi dan juga esai yang harus dilengkapi, serta memilih universitas dan mata kuliah yang kalian ingin ambil nantinya di ISMA. Nah, itu adalah seleksi tahap pertama. Setelah kalian lulus tahap pertama,
itu baru lanjut ke seleksi tahap kedua di mana ada seleksi wawancara. Namun ada beberapa komponen juga di seleksi wawancara ini, di mana sebelumnya ada pelengkapan kurikulum vitae atau CV, dan kedua juga setelah wawancara dilaksanakan akan ada tes kebinekaan. Nah, itu komponen dari wawancaranya. Setelah itu baru lolos menjadi awardee ISMA. Jadi sebelum kalian tes ke kementeriannya, kalian diseleksi dulu secara internal di universitas, seperti itu? Ya Kak. Iya, gitu. Aku nggak akan bilang ini seleksi sih, karena kan kita cuma melengkapi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi gitu. Intinya Jadi, tidak bisa gagal. Iya, Oh, nggak bisa gagal. As long as kita ngikutin requirement atau memenuhi requirement yang ada, itu bakal lulus. Oke, kita bilang bahasanya formalitas untuk menuju jembatannya itu dari sini dulu gitu kan. Iya, Iya. bener banget. Untuk tahapan tadi, tahapan seleksi atau apa gitu, waktu tahapan kan orang banyak gagal di wawancara gitu kan. Reza sendiri tipsnya ini untuk kayak biar wawancara kita itu lancar atau wawancara itu kita itu substansial, enggak yang ngalor ngidul itu kan sebenarnya. Dari Reza sendiri gimana tipsnya? Kalau dari saya sendiri, tipsnya untuk wawancara itu, satu adalah percaya diri. Kedua, bersiap untuk pertanyaan yang akan ditanya. Pertanyaan yang akan ditanya itu akan seputar apakah kita akan tahan hidup di luar negeri, apa kita orang yang adaptable, bisa hidup jauh dari orang tua, apa kita sering sakit-sakitan, apa kita apa kita bandel, apa kita akan bermasalah di sana, dan apa kita bisa membuktikan kepada interviewernya bahwa kita bisa beradaptasi kepada suasana kelas di sana. Dalam bahasa Inggris wawancaranya? Iya, Iya, Full bahasa full. Inggris ya, full bahasa sekitaran Inggris. 30 menit. Ya. Jadi sebelum wawancara biasa dikabari kan, atau H-1 atau H-seminggu kalian dapat wawancara nih di tanggal segini gitu. Itu ada pemberitahuannya atau gimana? Ada Kak? Hamin 3 ya, kalau nggak salah kita. Hamin 3 wawancara. Atau berbeda? Saya juga tidak terlalu ingat tentang itu, tidak pasti. Yang Tapi tiga ada, itu tapi ada. dalam waktu dekat. Begitu Dalam waktu dekat pengumuman ada. wawancara, itu 3 hari ke depan langsung masuk ke sesi wawancaranya. Tapi bisa diganti juga Kak, ada kejadiannya, diganti waktunya. Oh, diganti waktunya karena bentrok ya dua-dua atau gimana? Karena force major sih, Oh. mungkin karena jaringan atau apa gitu. Nah, dalam tahapan tadi nih, memang semua elemen itu penting, instrumennya itu penting, wawancara, esai segala macam gitu kan. Tapi dalam tahapan apa nih yang perlu benar-benar diperhatikan? Apakah CV, tes TOEFL atau yang lain-lain gitu? Aku bakalan bilang semua tahap itu penting banget dan bakalan ngefek gitu. Jadi dari awal mau itu EPP atau English Proficiency Test kalian, apa itu IELTS, TOEFL atau Golden English Test, itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat menentukan. Begitu juga dengan esai, bagaimana kalian bisa nge-proof kalau misalnya kalian deserve untuk menjadi awardee ISMA, itu juga sangat penting. Dan juga di wawancara itu gimana kalian nge-proof kalau misalnya dengan nilai Duolingo kalian atau dengan nilai English Proficiency Test kalian dan juga terus esai kalian, dan juga gimana kalian bisa nge-convince wawancaranya bahwa kalian adalah salah satu awardee atau kandidat yang cocok gitu untuk dijadikan awardee ISMA. Kalau dari Reza sendiri gimana? Sama-sama Kak Fidel sih. Tapi menurut saya tahap yang paling penting adalah tahap esai, karena menurut pengalaman saya dengan apa yang saya lihat, kebanyakan orang gagal itu malah di tahap pertamanya, yaitu tahap dokumentasi dan esai. Dokumentasi? Lebih ke seleksi berkas. Yes, Oh, seleksi berkas dan esai, berkas. karena di tahap pertama itu kita harus memasukkan berkas-berkas kita di websitenya dan esainya sekaligus. Itu adalah satu tahap. Menurut saya ini yang lebih penting daripada yang lain, karena tes kebinekaan menurut saya itu tidak terlalu sulit dan tidak terlalu sulit mengerjakan, dan saya tidak kenal banyak orang gagal itu. Sementara saat wawancara kesempatan lolosnya adalah 50-50, karena seingat saya yang masuk wawancara adalah 2.200 orang dan yang lulus adalah 1.155 orang. Jadi mungkin dibuat agar memang saat wawancara itu akan disetengahkan. Iya. Berarti yang menurut Reza tadi yang paling penting itu tahap esainya dulu nih, pagar awalnya dulu biar kita masuk wawancara. Karena kalau wawancara berarti ada kemungkinan 50-50, tapi kalau di seleksi berkas itu kita nggak tahu kemungkinan berapa yang masuk sesuai dengan esai yang kita tulis, dan ujian-ujian yang lain itu termasuk seleksi berkas kan? Ujian kebinekaan tadi termasuk seleksi berkas? Itu Tidak di ada. wawancara. Oh, itu di Komponen wawancara. dari wawancara.
Jadi kalian diwawancara sebenarnya itu dimasukkan dalam satu ruangan Zoom atau satu orang kan nggak mungkin kan? Itu gimana? Di ruangan Zoom Kak, dan satu-satu. Satu-satu, oh ada ruang tunggu ya di Zoom ya? Iya. Jadi kalau misalnya setelah lolos nih kan pasti ya banyak dari FH sendiri kalian ngelapor dulu kan kalau kalian lolos ISMA atau pengumumannya ke FH? Pengumumannya itu di website ISMA-nya, di akun kita masing-masing, terus baru kita kasih informasi ke FH dan USU. Terus sebagai bekal awal nih, Fakultas Hukum ini ada ngasih apa? Atau surat rekomendasi, surat perjalanan atau gimana itu ada? Banyak banget sih komponen yang dikasih sama Fakultas Hukum. Yang pertama itu kan di seleksi awal untuk ke tingkat universitas itu kita dapat surat rekomendasi dari Fakultas Hukumnya juga. Terus juga akademik transkrip nilai kita juga dari Fakultas Hukum. Dan untuk selebihnya itu di tingkat universitas pengurusannya, bukan di tingkat fakultas. Reza sama juga sama kayak gitu sama ya. Jadi untuk apa ya ini? Kendala sih sebenarnya mau nanya kendala kalian yang kalian hadapi kan kultur juga udah beda gitu kan, teman-teman baru segala macam itu pasti adalah struggle dalam diri juga kan. Jadi menurut Reza sendiri apa sih struggle yang dihadapi selama perjalanan ini sebelum dinyatakan lolos sebagai awardee dan setelah lolos di sana? Sebelum dinyatakan lulus sebagai awardee itu ya ketidakpastian, lulus nggak ya. Bener. Jadi banyak berpikir, kadang-kadang positif, kadang-kadang negatif. Tapi alhamdulillah akhirnya ya lolos, semuanya berjalan lancar. Dan kalau setelah itu sih menurut saya tidak ada. Menurut saya beradaptasi dan mudah. Saya mendapat kawan juga tidak ada kesulitan. Saya beradaptasi dengan kondisi akademisnya juga. Saya tidak pernah merasakan kesulitan besar. Kalau dari Fidel sendiri gimana? Kalau misalnya pas masa seleksi itu kesulitannya itu semua tahap itu kesulitan ya untuk aku. Soalnya kayak ini kita dalam masa tes ya kan, banyak yang harus dihadapi juga kayak Duolingo English test atau juga penulisan esai itu adalah challenge tersendiri gitu yang biasanya kita juga nggak menghadapi hal-hal seperti itu ya kan. Jadi ya seperti itu gitu kesulitannya. Sedangkan setelah menjadi awardee kesulitannya mungkin bukan kesulitan ya, tapi lebih ke challenge atau tantangan. Itu menurut aku yang menjadi kesulitan itu mungkin dari segi adaptasi ya, makanan gitu. Terus juga dormitory aku tuh lumayan jauh dari universitas dan kita harus naik bus, naik MRT, jalan kakinya banyak banget gitu. Emang sejalan kaki setiap hari. Mungkin kayak hal-hal mungkin trivial seperti itu yang bakal jadi kayak challenge untuk aku. Mungkin kalau susahnya kalau aku ya di sana itu jalan kakinya gitu. Tapi cuacanya nggak kayak Medan kan, di antara cuacanya dingin kan, nggak terlalu kayak di Medan gitu. Nah berkaitan dengan itu tuh tadi aku nanya kan struggle-nya gitu untuk administrasi dulu dari FH sendiri itu ada kesulitan nggak kalian untuk mengurus ini? Kalian dioper ke sana, dioper ke sini atau FH banyak membantu gitu? FH banyak membantu tapi masih banyak over ke sana over ke sini. Iya. Kalian banyak ke rektorat atau lebih banyak ngabisin waktu di fakultas? Jujur di fakultas gak banyak banget ya yang harus diurus. Ini kan cuman surat rekomendasi dan akademik transkrip. Selebihnya di tingkat universitas memang. Jadi nggak terlalu menyulitkan juga kan untuk pendaftaran gitu? Enggak sih. Enggak. Justru kayak fakultas hukum mau ngirim orang sebanyak-banyaknya. Mereka nggak akan menyulitin. Iya benar. Terus tentang pengalaman di sana belajarnya mungkin asik gitu kan, kayak lebih ke belajarnya lebih banyak diskusi, mungkin nggak ada yang pasif gitu. Kalau di sini mungkin ada beberapa kelas yang kita pasif gitu. Pengalaman yang paling memorable di sana apa aja, atau ada pengalaman sedih atau senangnya gitu? Dari Fidel dulu deh. Oke, mungkin lebih banyak pengalaman senangnya ya. Soalnya kan lingkungan baru dengan dosen-dosen yang lulusan dari Harvard dan juga teman-teman baru ya kan. Jadi kita kan exchange student ya, pasti paling beda gitu, yang lainnya Taiwanese gitu. Terus ya of course kayak di kelas itu lebih excited aja gitu, karena mata kuliahnya itu kan beda banget ya. Aku belajar manajemen, aku belajar pelajaran kayak News English, aku belajar kayak Discussion on International Affairs in English, terus juga aku belajar mata kuliah European Urban Culture and Economy, terus Business Professional Bootcamp, terus beberapa mata kuliah yang aku ambil di sana.
yang nuansanya itu baru banget untuk aku, dan juga dosen ngajarnya itu exciting banget, dan juga lingkungan belajarnya juga suportif banget gitu, kelasnya itu hidup gitu. That's what menurut aku yang bikin exciting banget untuk pertukaran pelajar di ISMA ini. Ada juga opportunity aku bisa dapat ikut UKM lah ya kalau kita bilang di sini, organisasi volunteer di sana. Aku bisa keluar kota ikut volunteer di sana juga. Jadi itu juga salah satu pengalaman yang menurut aku memorable banget. Tapi kalau misalnya urusan sedih mungkin di akhir ya, karena harus pisah dengan semuanya. Jadi aku pisah dengan teman-teman, juga dengan dosen-dosen di sana. So yeah, it's a very hard goodbye. Oke, kalau dari Reza sendiri pengalaman yang paling memorable nih, atau lebih banyak senengnya sih aku yakin gitu kan, apa gitu? Kalau memori paling senang itu ya di kelas dan bersama teman-teman, karena di sana saya banyak ketemu orang-orang yang menarik, yang sangat aktif dan yang sangat ramah. Jadi enak ngomong sama mereka, mengerjakan proyek sama mereka, hangout sama mereka. Dan yang sedih itu ya tidak sedih-sedih kali, karena ini sudah pasti terjadi perpisahan. Benar. Jadi kan setelah kalian di sana udah mencoba menyatu gitu, tapi tiba-tiba ditarik untuk pulang dan itu. Tapi kan seneng juga di sini ketemu teman lama lagi yang nggak sampai dijumpai. Jadi tadi kan Fidel ada bilang ikut organisasi ya. Kalau Reza sendiri ada ikut organisasi? Di sana banyak ikut aktivitas, tapi bukan organisasi. Bukan organisasi. Ada ikut volunteer, ada, tapi bukan organisasi. Apa di organisasi di kampus di sana itu sama nggak organisasinya yang kayak punya fakultas hukum? Agak beda mungkin dari segi nama ya, mungkin dari segi fungsi, kayak mungkin hima-hima gitu. Terus juga ada ILSA, persatuan organisasinya, terus juga mungkin ada debate club, terus ada volunteer club, ada mapala dan lain sebagainya. Mungkin mirip-mirip, tapi namanya beda pasti. Jadi fungsinya tetap sama ya, untuk perkumpulan dengan concern masing-masing gitu kan. Jadi ini pertanyaan untuk Fidel nih kan, semester 7 kemarin kan ada yang namanya klinis, dan di ISMA bakal dikonversi berapa SKS? 20 SKS? Full? Oke, 20 SKS. Nah, klinis ini kan sebagai mata kuliah wajib kita ya, ini dikonversi juga atau gimana dari fakultas? Oke, jadi dari fakultas hukum itu sendiri aku udah nge-proof juga, baru aja dikonversi gitu. Oke, klinis dikonversi, semua klinis, terus juga KKN juga dikonversi. Karena kebetulan aku juga pas lagi KKN lagi ISMA gitu. Jadi perginya sebelum KKN ya? Iya, karena KKN kita sempat diundur waktu itu. Iya, benar. Jadi dikonversi juga KKN. Jadi apa yang diminta fakultas untuk konversi itu? Transkrip di sana. Transkrip di sana. Dan nilai kalian udah keluar full dari sana? Keluar full udah? Belum, Kak. Oh, jadi beda ya? Beda. Udah semuanya. Jadi udah ada dengar nggak dari fakultas kalau gimana ketentuan konversinya gitu? Udah dikonversi. Udah dikonversi. Ada laporan atau something like that yang kayak nunjuki kalian udah selesai di ISMA, atau cuman transkrip doang? Transkrip doang. Kalau laporan pertanggungjawaban itu dikumpulkan ke universitas dan ke ISMA-nya langsung. Oh, jadi fakultas cuma minta transkrip, tapi yang konversi dari universitas? Dari fakultas. Oh, dari fakultas. Iya. Oke. Reza belum ya? Berarti belum, tinggal nyiapkan itu. Jadi tadi jadi konversi ini auto A? Enggak auto A, tergantung nilai kalian di sana gimana. Misalnya kan nilai aku kan A minus ya kan. Jadi karena skalanya itu beda, skala kita kan 4,0. Ya. Di sana skalanya itu kalau nggak salah aku antara 4,3 atau 5. Berarti di sini B pun di sana? Di sana bisa jadi A minus. Oke. Karena di sana lebih tinggi gitu. Enggak. Kok di sana, kalau misalnya di sana itu A, di sini masih A. Lebih dari A. Jadi karena 4,3 benar-benar. Gitu. Jadi aku ada A minus 1. Itu tetap jadi A di sini. Tetap jadi A. Aku 16 SKS yang aku konversi, karena kan mata kuliahnya tinggal dikit ya kan, kita di semester 8. Benar. Jadi cuma 16 SKS itu A semuanya. Untuk penulisan skripsi, Fidel ngambil di semester 7 waktu itu? Semester 8 ini. Baru semester 8, berarti pun kalau diambil tetap kosong ya, itu dikosongi. Benar nih. Jadi tips sih untuk teman-teman kita yang mau ikut ISMA. Kapan sih buka lagi ISMA? Ini 2 hari lagi, 1 hari lagi, tanggal 8 ini buka. Oh, buka pengumumannya? Februari ini buka.
Itu kan biasa ada rentang waktu kan. Iya. Biasanya pembukaannya itu berapa lama? Sebulan? 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan? Ya. Kurang 1 bulan kayaknya. Dan banyak tahapan juga tadi kan, banyak tahapan. Dari tahapan yang banyak ini sih tips dari Reza dan Fidal untuk teman-teman kita yang dari Fakultas Hukum ini mau ikut program IISMA. Mungkin dari Reza dulu tipsnya. Tahapan. Kalau tentang esai, ya saya juga belum tahu apa pertaniannya tahun ini, tapi pertanian yang tahun 2022 itu hampir sama semua dengan yang tahun 2021. Jadi kalau misalnya hampir sama juga, saya bisa bilang bahwa dan dia akan banyak bertanya tentang pencapaian achievement Selama perkuliahan? selama perkuliahan atau di luar akademis juga. Oke. Saya bilang saja bahwa bagi yang merasa tidak punya banyak pencapaian itu tidak apa-apa, karena yang penting adalah bagaimana kita nge-frame esai kita. Bahkan sesuatu yang mungkin kalau dibilang secara biasa itu tidak wow kali, kalau kita pandai menulisnya, kita pandai membuatnya terdengar seperti sesuatu yang hebat sekali, bagus. Bener. Tulis saja. Karena tulisan itu menggambarkan diri kita ya. Karena nggak semua pencapaian juga bisa ditulis di sana kan. Iya. Kayak tapi kalau misalnya kayak kegiatan organisasi volunteer bisa kita kemas dalam satu esai itu. Ya, bisa Ya. banget. Kenapa enggak? 250 kata. Iya. 250 kata. Esainya itu nggak banyak. Jadi kita harus bisa nge-proof kenapa kita layak menjadi salah satu award di IISMA di situ. Itu bukan cuma kita tulis achievement kita, tapi bagaimana cara kita nge-achieve itu. Kesulitan macam apa? Bagaimana prosesnya? Bagaimana kita mengalahkan kesulitan itu juga, Kak? Iya. Oh gitu. Jadi- Dikasih tema esainya? Pertanyaan. Oh, pertanyaan. Iya. Oke. Mungkin beda kalau di dia, tapi kita belum tahu juga. Kita lihat di tanggal 8 Iya, benar. gimana beda apa enggak. Kalau dari Fidal sendiri tipsnya nih untuk teman-teman yang mau ikut IISMA. Kalau misalnya dari segi esai, mungkin tipsnya itu rajin-rajin nanya dan cari inspirasi gitu. Tapi itulah tanya dengan teman-teman kalian yang sering-sering menulis gitu, atau dosen-dosen yang emang menggeluti bidang penulisan gitu, paper atau karya tulis ilmiah gitu, itu bakalan help kalian banget gitu untuk prepare esai kalian. Juga idenya itu kan bakalan fresh ya kan. Iya. Kalau misalnya word di supaya kalian tanya, mungkin kita bakalan terfokus sama udah apa yang udah sukses gitu. Benar. Jadi idenya itu nggak bakalan fresh lagi. Untuk kalian sendiri waktu itu penulisan esai ada apa kita bilang konsultasi nggak sama dosen atau kakak-kakakan atau gimana? Kalau saya akan minta advice kepada teman saya. Apa saya akan tanya, ini menurutmu bagus nggak? Ini menurutmu bagus nggak? Dan terkadang sampai berantem juga. Karena yang menurut dia baik belum tentu menurut kita oke gitu ya. Iya Oke Kak, deh. tapi ternyata aman. Kalau Fidel sendiri ada konsultasi atau gimana? Iya, aku ada beberapa sama dosen ya, minta sama dosen aku yang di FIB, karena aku debat, jadi kayak banyak dosen FIB yang jadi pembimbing kami Oh, di debat. benar. Jadi juga minta sama teman-teman aku juga di hukum internasional, juga teman-teman yang maksudnya juga deket-deket Ya. sama aku. Jadi banyak sih bantuannya, terutama di wawancara juga. Itu latihan itu penting banget biar kamu bisa confidence pas jawab, bisa lancar, dan juga ya to give you an idea gitu loh apa mau jawabnya nanti gitu. Jadi kayak minta advice dari orang lain itu penting ya untuk penulisan esai, dan walaupun di wawancara harus latihan dulu ya. Iya. Kita nggak boleh gini ya, apa yang ku tulis di esai ku sih bakal ditanyain, nggak mungkin gitu kan, itu berbeda. Akan Bakal ditanya, Kak. ditanyain, Iya. tapi kita nggak bisa berfokus pada itu gitu kan. Bener, kita harus bisa banget untuk ngembangin apa yang udah kita tulis di esai. Justru kalau misalnya kita nggak bisa ngembangin kan jadi di question, ini Dipikir beneran pembohong. nulis sendiri lagi Atau joki gitu ya. Iya, benar. banget. Jadi setelah tadi kemas ini, boleh nggak aku minta resume esai kalian yang waktu itu, masih inget nggak gitu? Kalau dari Reza sendiri? Resume esai. Ya, singkat aja gitu tentang mana? Kalau tentang yang achievement itu, udah lupa pula aku. Kalau tapi yang saya tentang Tentang McDonald itu nggak sih? Oh iya. Oke. Achievement saya itu di SMA. Saat di SMA, ini sebenarnya betul-betul tidak wow. Tidak Tapi signifikan. tapi Cara ngemasnya balik Cara lagi. ngemasnya. Oke. jadi saat saya di SMA dulu, saya tulis bahwa kami di kelas ekonomi
walaupun saya anak IPA tapi saya ada kelas ekonomi. Oh iya memang benar. Gurunya menyuruh kami membuat ide bisnis, bukan untuk diterapkan, idenya saja. Idenya saja. Jadi ide saya dan kelompok saya membuat usulan bahwa bagaimana kita menjual burger yang bertema Korea-Koreaan, BTS. Itu kan favorit para cewek itu. Oke. Jadi kalau idenya itu, kalau kami membuat burger namanya BTS meal gitu misalnya. Ya. Cewek akan melihat itu, fans K-pop terutama yang perempuan akan melihat itu dan mereka akan tertarik. Dan mereka akan, mungkin saya berteori mencoba untuk membuktikan loyalitas mereka dan mereka akan membeli banyak dari burger kami dan itu akan sangat laku sekali. Dan ide ini kami buat, kami kembangkan, kami presentasikan di kelas. Nah, di kelas ini guru SMA-nya sampai terbahak-bahak dengarnya. Kenapa dia terbahak? Karena ini Karena BTS dan K-pop gitu. Karena menurutnya itu lucu aja. Tapi di beberapa tahun yang lalu McDonald membuat burger bertema BTS atau apalah itu. Oke, yang collab itu warna ungu. Oke. Iya, dan itu sampai menghasilkan McDonald sampai ratusan jutaan atau kalau tidak salah juga sampai miliaran dolar. Jadi sangat sukses sekali. Waktu Reza buat itu BTS lagi naik-naiknya. Ini sebelum ini terjadi. Jadi di essay itu saya menulis bahwa kalau saya tidak salah saya menulis di line pertamanya sebagai clickbait saya memikirkan ide yang menghasilkan McDonald's miliaran rupiah. Clickbait. Oke, padahal itu ide yang belum kesampaian waktu itu, rupanya kayak suatu pencurian ya idenya. Tiba-tiba dibuat lagi. Itu bukan pencurian, saya duluan yang mikir kemudian itu terjadi. Iya, makanya itu dia yang buat atau terus meramal masa depan. Terus ngemas esainya juga baik ya gitu. Jadi sebenarnya itu nggak bisa kita bilang suatu pencapaian yang tidak ini sama sekali ya, tidak tinggi sama sekali ya, karena aku yakin dan percaya ide itu mahal gitu. Mahal tapi bukan aku yang cashin. Dari Fidel sendiri itu resume esainya itu masih ingat nggak? Masih ingat. Mungkin idea dari esai aku itu lebih praktikal ya daripada punyanya Reza. Enggak. Canda. Oke. Bukan, maksudnya kayak emang beda aja gitu. Karena emang beda-beda, harus beda ya kan? Iya, harus beda, nggak mungkin sama. Masa ide burger juga kan nggak mungkin gitu. Iya, benar banget. Jadi aku emang kayak nge-state, this is my achievement gitu. Jadi aku ngebicarain soal gimana aku berhasil kepilih untuk jadi ambassador dari Indonesia untuk di High School Student Summit on World Tsunami Awareness Day di Kuroshio, Japan itu di tahun 2016 kayak as my first achievement gitu. Tapi aku ngejelasin soal proses gimana gimana aku mencapai itu melalui debate gitu. Yang mana kayak aku nggak pernah mencoba public speaking gitu sebelumnya, which is requirement untuk public speakingnya itu kan besar banget ya kan, untuk kita bisa ngerepresentasiin Indonesia di acara summit itu ya kan. Nah di situ aku masih tidak percaya diri gitu, jadi aku masih di tahun itu mencari pengalaman yang sebanyak-banyaknya untuk membuktikan bahwa aku itu memang deserve gitu untuk mendapatkan kesempatan itu. Tapi dalam pengalaman aku mencari pengalaman itu tetap aja aku kalah lomba di situ. Aku di situ gagal untuk esai, untuk bahkan belum ikut lombanya ini, untuk esai ikut lombanya di situ gagal. Tapi disitulah itu mengasah gitu. Disitulah pengalaman-pengalaman itu jadi pembelajaran untuk aku gitu. Untuk aku bisa try out gitu, untuk aku bisa ngelatih bahasa aku, ngelatih aku menulis, ngelatih aku ngomong dan sebagainya. Dan highlight esainya dari Fidel sendiri mungkin bukan hasil tapi lebih ke proses ya, kayak ya bener tadi kan praktikalnya gitu. Dan mungkin aku bakal minta testimoni sih untuk fakultas kita untuk bala bantuannya sebelum kalian keterima jadi awardee-nya IISMA yang kedua gitu kan. Testimoninya untuk FH dong dari Reza sendiri. Saya ingin berterima kasih kepada FH karena sudah sangat membantu dan sangat suportif dalam perjalanan saya
menuju ISMA dan bahkan saat saya masih ada di sana. Iya, sama aku juga. It's gimana ya? Kita thankful banget ya sama Fakultas Hukum udah dari awal pas masa COVID ya kan masih prosesnya itu memang didampingi selalu walaupun online gitu. Dan juga pas kita di sana juga selalu dicek gitu apa kita baik-baik aja di sana, ada sakit atau enggak. Bahkan asistensinya itu sampai ya pulang ke sini juga dikonversi dengan lengkap gitu. Karena aku juga banyak ketemu pengalaman teman-teman aku yang ada di Pulau Jawa sana, mereka nggak dikonversi full gitu. Kayak apa labnya atau KKN payah ngulang gitu. Jadi kayak banyak di universitas di luar sana juga yang mungkin nggak seberuntung kita ceritanya. Karena kan klinis tadi yang kita jalani juga sebagai bentuk lab dan alhamdulillahnya dikonversi full ya gitu sama Fakultas Hukum USU ini. Jadi untuk ISMA sendiri mungkin kalian banyak berterima kasih ya dari fakultas, dari universitas dan sampai ISMA. Tapi aku cuma minta 3 kata sih untuk ISMA gitu. Dari Fidel atau dari Reza? Silakan. Fidel duluan. Fidel duluan. 3 kata sulit banget. Ya, 3 aja. ISMA. Apa ya? Oh my god. Oh, aku udah dapat. Oke. Mantap kali, Bah. Oke. Aku mantap kali bah part 2. Oke, itu dia ya. Itu 5. Ya udahlah, enggak apa-apa. Oke. 5 kata kan? Enggak apa-apa. Mantap kali Bapak. Oh, ada part 2-nya ya. Oke. Jadi ISMA ini bakal buka lagi ya di besok banget ini ya. Makanya ternyata ini ISMA bakal ada pembukaan pendaftaran lagi di tahun ini. Jadi bagi teman-teman Fakultas Hukum yang tertarik untuk nyobain ya pengalaman kuliah di luar negeri secara gratis, dipersiapkan langsung nih persyaratan seperti yang sudah di-sharing sama Fidel dan Reza tadi gitu. Dan untuk teman-teman yang sudah dan akan lolos di ISMA, jangan lupain Indonesia pastinya dan jangan juga lupain kampus yang perannya ini juga sebagai jembatan ya antara ISMA dan juga mahasiswa gitu. Jadi semoga aja ngobrol yang santai ini selalu bermanfaat bagi kita. Sampai berjumpa di ngobrol selanjutnya. Bye bye, see you. Makasih Reza, makasih Fidel, thank you. Makasih, Kak.